agar kami dapat membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Diambil dari 1 Tawarik 28 ayat 20 hingga yang ke-21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar sebuah kata visi. Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Ya. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. Dari sudut pandang manajemen, visi biasanya diterjemahkan yaitu merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Jadi suatu keadaan yang dipandang ideal, yang ingin diraih, yang ingin dicapai, yang ingin dimiliki untuk dihidupi di masa depan. Visi menurut manajemen itu juga menggambarkan aspirasi, apa pengharapan kita tentang masa depan. Nah, sebuah visi yang sangat efektif adalah visi yang mampu membangkitkan semangat dan membangkitkan inspirasi dalam kehidupan orang-orang yang memiliki visi atau yang satu visi, sehingga tergerak untuk maju berjalan ke depan dan memasuki hari depan. Itu sebabnya dalam hidup ini manusia juga diajak untuk bisa membangun, merumuskan apa sih visi kehidupan kita. Kenapa? Karena visi itu tadi dikatakan membangkitkan aspirasi, inspirasi, membangkitkan semangat untuk dia menjalani kehidupan. Banyak keluarga yang memiliki visi dalam hidupnya. Banyak individu pribadi yang punya visi dalam hidupnya. Tetapi tidak sedikit juga yang tidak memilikinya, sehingga hidup yang penting menjalani rutinitas. Bangun pagi, beraktivitas siang, sore, malam, makan, minum,
bangun, dan seterusnya. Memang manusia bukanlah mesin atau robot, sehingga manusia tidaklah boleh terjebak pada rutinitas dinamis seperti mesin atau mekanis yang berjalan seperti itu saja. Sehingga visi menggairahkan, membuat manusia kemudian berupaya sedemikian rupa untuk mencapai apa yang diinginkannya dalam menjalani hidup ini. Memang ada juga anggapan bahwa hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya mampir minum. Tetapi bukan berarti hidup yang sementara dan hanya sekadar mampir itu tidak membolehkan kita atau melarang kita untuk memiliki visi ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, momentum atau kesempatan pergantian tahun biasanya seringkali digunakan untuk memeriksa kembali atau melakukan retrospeksi perjalanan kehidupan yang telah dijalani di sepanjang tahun yang akan berakhir, dan mempersiapkan diri memasuki perjalanan kehidupan di tahun yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan. Momentum pergantian tahun itu mengajak manusia untuk melihat, melakukan retrospeksi, memeriksa kembali apakah kehidupannya masih berada dalam jalur atau track dalam rangka mencapai visi tersebut. Misalnya, kita sebagai pribadi atau keluarga punya visi hidup untuk kemuliaan nama Allah. Maka kita punya cara dan strategi bagaimana hidup yang memuliakan Allah itu, yaitu misalnya bekerja dengan rajin, dengan jujur, ya, beribadah dengan rajin. Kita juga berbaik dengan orang-orang yang ada di sekitar ataupun tetangga kita. Itu contoh bagaimana kita punya visi. Ada banyak keluarga juga yang membangun visinya memuliakan Allah, hidup yang dicukupkan, dan anak-anak yang berpendidikan. Itu misalnya. Sehingga dengan visi itu jelas apa yang mau dicapai, apa yang mau diraih dan ingin dimiliki dalam perjalanan kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana Daud pun juga memiliki visi ke depan, bahwa ia sebagai hamba Tuhan, ia sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia punya kerinduan kuat untuk dapat membangun bait suci bagi Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasalnya yang ke-17, 1 Tawarikh 17 ayatnya yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Itu kerinduan Daud, dan ditegaskan kembali oleh Nabi Nathan di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Lihat di ayat pertama, Daud punya visi bahwa kalau aku tinggal di rumah yang bagus, sedangkan tabut perjanjian itu hanya tinggal di tenda, rasa-rasanya tidak pantas. Maka aku harus membuat rumah bagi Allah, baik bagi Allah, supaya tabut itu memiliki tempat kediaman yang memang layak dan patut bagi kehormatan dan kemuliaan nama Allah. Nabi Nathan menegaskan apa yang dikandung di dalam hati Daud, lakukanlah, sebab Allah menyertai Daud. Bapak melihat bagaimana Daud punya visi, dan Nathan mengetahui visi itu tertanam, tertancap dengan kuat di dalam hati Daud. Meski demikian, ibu bapak, kita mengetahui kisahnya kemudian, bahwa firman Tuhan datang kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun bait suci itu. Kenapa? Karena tangan Daud banyak berlumuran darah. Tetapi
firman Tuhan dan janji Tuhan tetap ditegaskan bagi Daud. Walaupun bukan Daud yang akan membangunnya, tetapi keturunan Daud yang akan nanti mewujudkan visi itu, yakni Salomo. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Daud menyadari keberadaan dirinya di hadapan Allah. Dan ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, Daud begitu merendahkan diri di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 17 ayatnya yang ke-16, dia berkata, siapa aku ini Tuhan, sehingga aku ini kemudian diberikan kepercayaan seperti ini. Daud juga bersyukur kepada